Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi shahida. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Saudara-saudariku, uhibbukum fillah. Keadaan orang-orang mukmin saat melewati sirat. Keadaan orang-orang mukmin saat melewati sirat sangat beragam karena perbedaan derajat keimanan, amalan, kemunafikan, kemaksiatan, dan dosa-dosa besar mereka. Di antara mereka ada yang selamat dengan melewati sirat laksana angin. Ada yang terkena pengait akan tetapi selamat. Dan ada juga yang binasa, yakni orang yang disambar besi-besi pengait kemudian jatuh ke neraka jahanam. Dalam sebuah hadis sahih yang panjang yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thumma yudrabu as-siratu baina dhuhranai jahannam." Lalu dipasanglah sirat di atas permukaan neraka jahanam. Maknanya ialah sirat ditegakkan dan dibentangkan di atas permukaan neraka jahanam, yakni di antara bagian-bagian permukaannya, sehingga seakan-akan neraka jahanam terkelilingi dengan sirat. Di dalam hadis yang lain, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, artinya, dan dibentangkanlah jembatan sirat jahanam, maka akulah orang yang pertama kali melewatinya dari kalangan para rasul beserta umatnya. Pada hari itu tidak ada seorang pun yang dapat berbicara kecuali para rasul. Adapun ucapan para rasul pada hari itu adalah Allahumma sallim, sallim. Ya Allah, selamatkanlah, selamatkanlah. Di dalam neraka jahanam terdapat besi-besi pengait seperti duri sa'dan. Pernahkah kalian melihat duri sa'dan? Mereka menjawab, pernah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya bentuk pengait itu sama dengan duri sa'dan itu. Hanya saja tidak ada yang mengetahui besarnya selain Allah. Ia akan menyambar manusia sesuai dengan amalan mereka. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Abu Hurairah radhiyallahu anhu juga menjelaskan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kemudian dibentangkan jembatan sirat di atas neraka jahanam dan diizinkan pemberian syafaat. Mereka berkata, "Ya Allah, selamatkanlah, selamatkanlah." Ada yang bertanya, "Wahai Rasulullah, bagaimanakah sirat itu?" Nabi menjawab, licin lagi menggelincirkan. Di dalamnya terdapat besi pengait dan besi-besi yang ujungnya bengkok. Dan duri yang ujungnya bengkok seperti yang ada di daerah Najd dan biasa disebut dengan Sa'dan. Seorang mukmin melewati sirat itu ada yang hanya dalam sekejap mata. Bagaikan kilat, seperti angin, seperti terbangnya burung, dan larinya kuda pacuan, atau hewan tunggangan tercepat. Maka yang berhasil akan diselamatkan, yang terkait akan dilepas, dan yang terlempar akan jatuh ke neraka jahanam. Hingga jika orang-orang mukmin telah selamat dari neraka, maka demi zat yang jiwaku berada di tangannya, tidak ada salah seorang dari kalian yang lebih hebat permohonannya kepada Allah daripada orang-orang mukmin waktu itu dalam memperoleh hak untuk saudara-saudara mereka yang ada di dalam neraka.
Mereka berkata, "Wahai Rabb kami, mereka mengerjakan puasa, sholat, dan haji bersama kami." Lalu difirmankan kepada mereka, "Keluarkanlah siapa yang kalian kenali, sebab tubuh mereka telah diharamkan dari neraka." Lalu mereka pun mengeluarkan manusia dalam jumlah yang banyak setelah api membakar sebagian mereka hingga pertengahan betisnya sampai kedua lututnya. Hadis riwayat Muslim. Imam An-Nawawi berkomentar dalam menerangkan hadis mulia ini, di atas sirat manusia terdiri dari 3 kelompok. Pertama, kelompok yang sama sekali tidak tertimpa apapun sehingga selamat. Kedua, kelompok yang terkena pengait lantas dilepaskan sehingga selamat. Ketiga, kelompok yang dilemparkan dan jatuh ke neraka jahanam. Orang-orang yang beriman dan jujur akan melewati sirat dengan aman dan selamat. Saat itu, cahaya keimanan dan amal saleh akan menjadi sinar penerang bagi mereka. Ia akan memancar di hadapan dan di sebelah kanan mereka. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, artinya, "Hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat nasuha, taubat yang semurni-murninya. Mudah-mudahan Rabbmu akan menutupi semua kesalahanmu dan memasukkanmu ke surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya. Pada hari ketika Allah tidak menghinakan Nabi dan orang-orang mukmin yang bersamanya, sementara cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanan mereka, seraya mengatakan, Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir." Ya Rabb kami, sempurnakanlah bagi kami cahaya kami dan ampunilah kami. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Surah At-Tahrim ayat 8. Allah juga berfirman, artinya, yaitu pada hari ketika kamu melihat orang mukmin laki-laki dan perempuan, sementara cahaya mereka bersinar di hadapan dan di sebelah kanan mereka. Dikatakan kepada mereka, pada hari ini ada berita gembira untukmu, yaitu surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya, kamu kekal di dalamnya. Itulah keberuntungan yang besar. Surah Al-Hadid ayat 12. Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu menuturkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Basyiril masya'ina fil dhulam ilal masajid bin nuri tammi yaumal qiyamah." Berilah kabar gembira bagi orang yang banyak dan terbiasa berjalan di kegelapan malam untuk menuju masjid-masjid dengan cahaya yang sempurna di atas sirat di hari kiamat. Hadis sahih riwayat Ibnu Majah, Ibnu Khuzaimah, dan Al-Hakim. Jadi, orang mukmin di atas sirat berjalan di atas cahaya keimanannya yang sempurna, baik dalam amal, keyakinan, maupun perkataan. Adapun kekuatan cahayanya tergantung dengan kadar keimanan mereka. Qatadah menceritakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, artinya, di antara orang-orang mukmin ada yang cahayanya dapat menerangi jarak antara Madinah sampai Adan Abyan dan Sana'a di Yaman, serta selain itu. Sampai di antara mereka juga ada yang cahayanya hanya dapat menerangi tempat pijakan kakinya. Disebutkan di dalam kitab tafsir Ibnu Katsir. Ibnu Abi Hatim dan Ibnu Jarir meriwayatkan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu an tentang firman Allah Subhanahu wa taala, artinya
cahaya mereka bersinar di hadapan dan di sebelah kanan mereka. Dia berkata, sesuai dengan kadar amalan mereka akan melewati sirat. Di antara mereka ada yang cahayanya seperti gunung, seperti pohon kurma, seperti seorang yang berdiri, dan yang paling redup ialah orang yang cahayanya hanya berada di ibu jari kakinya, terkadang menyala dan terkadang padam. Al-Hakim juga meriwayatkan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu an bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, jembatan Sirat itu bagaikan pedang yang tajam dan licin lagi menggelincirkan. Beliau melanjutkan, lalu mereka melewatinya sesuai dengan kadar keimanan mereka. Di antara mereka ada yang melewatinya bagaikan bintang yang menukik, kejapan mata, angin, dan ada juga yang melewatinya bagaikan lari dan berjalan cepat. Mereka melewatinya sesuai kadar amalan mereka, sampai orang yang cahayanya hanya di atas ibu jari kakinya akan melewati sirat dengan tangannya yang satu lepas dan yang satu berpegangan. Kakinya yang satu melangkah dan yang satu berpijak, sehingga api menyambar di kanan dan kirinya. Hadis sahih riwayat At-Tabrani dan Al-Hakim. Saudara-saudariku yang berbahagia, mudah-mudahan kita digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala termasuk kelompok yang melewati sirat yang sama sekali tidak tertimpa apapun sehingga selamat menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.